Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan siang ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertaaruf dalam forum kita bersama ini. Pertama-tama tadi terima kasih nih kepada Ibu MC ya, Ibu Elia Cinta ya. Cinta ya, Dr. Elia Cinta, dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih ini kepada Pak Herwin ya telah siap, alhamdulillah kita siang ini. Dan tentunya ada satu hal yang saya perlu sebutkan juga, dari awal ya historis saya bertemu dengan relawan ini ada Dian ya, Bang Dian ini yang akhirnya membuka jaringan ini kepada kita semua ya. Alhamdulillah. Jadi kan kalau ada hadis itu menyatakan sama Uni Nur tidak bisa. Nih. Relita, mohon maaf. Ya, itu awal-awal kita ketemu ya, Guru ya. Alhamdulillah itu kan disebutkan ya, ini semua kita harus saling berterima kasih karena disebutkan dalam sebuah hadis ya yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak berterima kasih kepada seorang ya yang menjadi perantara kebaikan bagi dirinya, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ketika kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, kita harus jangan lupa gitu ya. Karena kalau kita nggak berterima kasih sama yang bersangkutan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Kalau kita tidak berterima kasih sama yang bersangkutan, berarti kita nggak berterima kasih kepada Allah Subhanallah. Jadinya dalam perjalanan kita ini kan aspek hablum minallah ini selalu bergandengan tangan, berjalan bersama dengan hablum minannas gitu ya. Dan tentunya juga saya berterima kasih kepada seluruhnya ya, yang awal-awal saya ingat ini di sini ada siapa, Pak Yus ya. Kita ketemu awal, dia datang ketika saya turun juga tuh di sawah besar ya. Masya Allah. Saya suka turun berdialog dengan masyarakat bagian juga ini. Mana? Yang mana orang yang namanya Dian ini ya? Oh ini ada dia. Senyumannya manis mana? Sabar ya. Tentunya semuanya ya, Pak Mirza ya, kita ketemu Pak Harizon ya, dan Pak Saifuddin ya, dan seluruhnya. Bapak juga kita sebelumnya sudah sempat ketemu ya. Jadinya mohon maaf mungkin saya nggak bisa menyebutkan secara detail satu persatu, tapi ini tidak mengurangi rasa hormat ya dan takzim saya kepada bapak-bapak sekalian ya dan ibu-ibu sekalian. Satu hal mungkin yang saya dengarkan dari tadi sambutan-sambutan ya bapak ibu sekalian. Ini subhanallah nih, ini ibu bapak adalah para pejuang ini saya lihat. Masya Allah. Para aktivis gitu kan, orang-orang yang peduli kepada perubahan gitu kan, pada republik kita ini. Yang tadi juga saya ingat sambutan Bang Herwin ya. Apa sih yang membuat kita berkumpul gitu kan, subhanallah ya. Siang hari Sabtu, libur gitu kan. Kalau saya udah 5 hari capek terus ada ekstra lagi waktu gitu kan, apalagi sekarang masa-masa pencalekan. Tetapi ini semua kan kalau kita bukan karena cita-cita bersama kita gitu kan, untuk melihat Indonesia yang lebih baik gitu kan. Tentunya kita nggak ada waktu gitu. Tapi ini insya Allah, masya Allah, kita punya cita-cita bersama, kita semangat bersama, ingin melihat Indonesia tentunya yang lebih adil ya, yang lebih beradab gitu kan, yang lebih sejahtera, lebih maju tentunya ya, dan lebih memainkan peran dalam percaturan internasional. Dan tentunya paling penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Indonesia yang maju kalau nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya buat apa gitu kan? Jadi negara sekuler dan lain sebagainya ya percuma juga kan, kita pengen nilai-nilai yang kita yakini tegak gitu kan. Karena konstitusi kita juga ketika menyatakan kemerdekaan itu kan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa kan. Kita diberikan kemerdekaan. Tetapi perjalanannya kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang ingin menjauhkan kita dari nilai-nilai kita ini gitu kan. Ini yang kita harus jaga, karena
Indonesia merdeka karena darah para syuhada gitu kan, karena Allahu Akbar dan lain sebagainya ya, para pejuang gitu kan. Tentunya ada ya kontribusi gitu kan dari kelompok non muslim, tapi tentunya yang mayoritas kalau kita mau fair adalah yang paling berjasa gitu kan. Nah ini kan kalau kita lihat ya amanah kemerdekaan itu kan, kemerdekaan disebutkan sebagai jembatan emas menuju masyarakat adil makmur gitu kan. Ini hanya jembatan. Nah ini sekarang kita sudah merdeka sekitar berapa ya, 78 tahun ya, baru di 17 Agustus. Tapi sejauh mana kan rakyat kebanyakan sudah menikmati kemerdekaan. Nah tentunya kita semua tahu gitu kan, ada 4 orang oligarki kekayaannya sama dengan 40% rakyat Indonesia, bayangin aja itu kan ya. 50 orangnya mungkin bisa 70%, 80% ya. Nah ini kita mempunyai ketimpangan sosial yang tinggi gitu. Sebetulnya reformasi 98 juga ingin mengkoreksi itu. Tetapi pada akhirnya apa-apa yang kita cita-citakan belum berjalan juga gitu kan. Melalui proses demokrasi ini. Nah ini jadinya sebuah proses yang terus ya. Kita sebetulnya ya dalam memperbaiki negara Republik kita ini ya ibaratnya kita nggak perlu revolusi gitu kan, berdarah-darah segala macam, tetapi kita punya momen yang harus dioptimalkan gitu kan. Ya momen itu adalah momen pemilihan umum gitu kan. Nah ini kita bisa revolusi konstitusional namanya. Nah melalui konstitusi yang ada kita melakukan perubahan, tapi ini perlu dibangun kesadaran. Makanya peran ibu bapak semua di sini adalah memegang peranan sangat penting gitu kan. Karena rakyat kebanyakan kita kadang-kadang masuk angin gitu kan ya. Nah ini yang membuat ini negara ini dipegang oleh oligarki gitu kan, Mbako. Jadinya dikasihin uang, terus caleg-calegnya semua dikontrol oleh mereka gitu kan, presidennya juga dikontrol. Nah ini yang menjadi persoalan ya, tapi insya Allah kita berjuang bersama gitu kan. Apapun gitu kan, upaya kita tentunya itu ketika kita ingin berbuat sebuah kebaikan ya, kita melihat kita bagian dari kekuatan amar ma'ruf nahi munkar gitu kan. Kita mau menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, karena itu tentunya ada nilai tersendiri gitu kan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sempat diangkat masalah perjuangan tadi itu Ibu siapa ya, kalau kembali dulu nih mulai dari historis ya, historical Bu Aisyah gitu kan. Ini kan Indonesia tentunya mayoritas adalah orang muslim gitu kan. Kalau kita belajar sejarah gitu kan, ini kan bangsa-bangsa muslim dulu kita adalah adidaya gitu kan. Pada masa misalkan setelah kelahiran Rasul gitu, beliau mengangkat masalah Sultan Fatih tadi kan. Nah, tetapi juga panjang sebelum itu kan, bagaimana kekuasaan Islam di Spanyol ya, itu ratusan tahun ya. Dan bukan hanya pada waktu itu umat Islam mempunyai kekuatan militer ya, negara adidaya, tetapi juga kekuatan intelektual ya. Orang belajar dari berbagai negara gitu kan, ke dunia muslim. Semua kan penemu-penemu ini kan kacamata ya, optik gitu kan, Ibn Haytham dan banyak lagi ya. Matematika, aljabar itu kan penemunya. Dan terus kalau kita gali ya, ahli kesehatan ya, orang barat itu kan banyak belajar gitu kan dari kita. Nah insya Allah bagaimana Islam itu pada waktu itu merubah gitu kan, merubah bangsa Arab yang tadinya tidak kuat, ada dua kekuatan besar pada waktu itu menjadi kekuatan besar gitu kan. Romawi kalah, Persia kalah, bahkan jadi Muslim ya orang Persia kan, orang Iran kan. Nah itu tentunya nggak mustahil ya Indonesia ini kalau politiknya kita benarkan gitu kan, tata kelola negara ini kita benarkan ya dengan nilai-nilai kita, ini Indonesia juga akan menjadi negara yang kuat gitu kan, negara yang kuat, maju, sejahtera gitu kan. Sekarang kita tertinggal kan sama Malaysia dan lain sebagainya. Nah ini kadang-kadang kita diadu gitu kan antara keindonesiaan dan keislaman, padahal itu satu kesatuan gitu kan. Orang yang Islamis itu pasti dia nasionalis gitu kan. Iya betul. Karena dia akan peduli kepada negara kita ini dan tentunya dia akan peduli kepada kesatuan NKRI gitu kan.
karena kita kan nggak pengen ya. Kayak seperti misalkan di dunia Arab yang dulu terpecah gitu kan dari Inggris ya. Setelah jatuhnya Ottoman Empire itu, nah itu kan kita nggak ingin Indonesia tentunya seperti itu ya. Dan kita tentunya adalah orang yang paling peduli ya menjaga NKRI ini gitu. Ya jadinya kadang-kadang buzzer gitu kan mengangkat ya, memisahkan kan antara semangat keislaman kita dan keindonesiaan, padahal dia satu kesatuan kan. Orang yang Muslim, yang Islamis itu pasti dia akan peduli dengan Indonesia yang adil dan sejahtera gitu kan, dengan kemajuan Indonesia. Nah itu mungkin ya beberapa hal penting ya. Saya mungkin mengutip ya, kalau tadi Pak Erwin juga mengangkat hal menarik, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Betul, gitu kan. betul. Nah itu satu hal yang penting juga ya. Saya nggak selalu sepakat dengan Mahfud MD, tapi ada satu hal yang saya kutip ketika